محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sore hari ini. Salawat beserta salam kita panjatkan, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insya Allah Ta'ala sore hari ini kita akan mengadakan kajian Islam ilmiah, yaitu kajian kitab Fikih Al-Muyassar. Alhamdulillah sore hari ini merupakan pertemuan pertama dengan tema Fikih Toharoh yang insya Allah nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau. Sebelum kita mulai, kami akan membacakan tata tertib kajian sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian untuk umum. Siapapun boleh mengikuti kajian ini. Peserta diharapkan menggunakan nama asli pada akun Zoom. Bagi semua peserta agar menonaktifkan mic selama kajian berlangsung, kecuali diminta interaktif oleh Ustadz dan ketika tanya jawab dengan moderator. Bagi peserta wanita atau akhwat agar selalu menonaktifkan fitur videonya, pertanyaan diajukan melalui Zoom chat room dan juga raise hand dan akan dipilih oleh moderator. Bagi penanya yang dibacakan pertanyaannya agar bersiap-siap jika diminta untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Bagi semua peserta diharapkan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam berinteraktif, menjawab pertanyaan dari Ustadz dan semoga dengan demikian Allah menambah pemahaman kita semua. Kepada Ustadz Andri Yanto dipersilakan untuk membuka kajian. Baik, jazakallah khair Ustaz Gunadi, barakallahu fikum. Baik, Ana ingin tampilkan layar saja ya kitab. Jadi insya Allah kita fokus di baca kitab saja dengan layar yang ada, kitab yang ditampilkan di layar. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu, ya majelis tafaqquh, yang mana kita berharap semoga perkumpulan kita di sore hari ini, meskipun tidak secara langsung ya dengan jarak jauh online, tapi kita berharap semoga fadilah yang dijanjikan di dalam syariat, fadilah menuntut ilmu, ya, bisa kita dapatkan. Ya, apalagi kajian yang akan kita mulai hari ini, pertama kita adalah kajian yang bertemakan tentang fikih dan merupakan satu bab yang harus dipahami setiap muslim untuk kesempurnaan dalam beragama. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah sebelum kita mulai kajian kita dan tema pembahasan kita dalam kitab Fikih Al-Muyassar, ada satu atau beberapa hal yang ingin kita mulai atau ingin kita jadikan bahan perhatian, ya terkait mungkin motivasi ya tentang menuntut ilmu dan kenapa kita harus menyediakan waktu kita untuk bisa bertafakuh dan mempelajari ilmu agama ya. Baik, pertama yang perlu kita pahami bahwasanya ilmu yang akan kita pelajari sekarang adalah ilmu al-fiqh, yaitu ilmu yang berkaitan dengan fikih yang cakupannya itu sangat luas sekali ya, dan suatu ilmu yang selalu kita pakai ya dalam keseharian kita, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama, maka ini adalah ilmu yang sangat penting. Dan saking pentingnya ilmu ini, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menjadikan tanda kebaikan seseorang itu adalah dengan tafakuhnya di dalam agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan
yufaqihu fid din. Ya, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, ya, maka Allah faqihkan dia di dalam agama ini. Ya, Allah mudahkan dia memahami ilmu agama dan memahami fikihnya. Nah, maka ini yang perlu kita usahakan ya, menjadi bagian dari al-khairiyah atau orang-orang terbaik ya di atas muka bumi ini sebagai seorang muslim. Tapi yang kedua yang perlu kita pahami juga, apa faedah yang bisa kita hasilkan ya dari mempelajari ilmu fikih ya. Ya. Dan ini juga mungkin menjadi pengantar kenapa kajian kita yang insya Allah kita jadikan rutin 2 kali sebulan ya, pekan kedua dan keempat setiap ahadnya. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan ya dari mempelajari fikih. Yang pertama tentu kita bisa mendapatkan ilmu ya dari yang sebelumnya mungkin kita belum tahu. Nah, ini tentu faedah yang sangat utama ya. Karena dengan kita mempelajari fikih bisa kita tahu apa saja ibadah yang ternyata disunahkan, disyariatkan, dan ternyata kita belum tahu. Dan apa saja fadilah dari sebuah amal yang menjadi motivasi kita untuk beramal, yang selama ini kita tidak tahu. Sehingga dengan kita mempelajarinya dan mengetahuinya menjadi motivasi tersendiri untuk kita bisa beramal. Ini faedah yang pertama, yaitu mendapatkan ilmu dari yang sebelumnya kita jahil tentangnya. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat berguna untuk kita dan menaikkan derajat kita. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya dalam tentang orang-orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, maka ini akan membedakan derajat seseorang ya, dalam beragama itu dari sisi ilmu. Dan yang kedua faedah yang bisa kita harapkan dari mempelajari fikih adalah kita bisa memperkuat hujjah ya dari amal yang sudah kita lakukan selama ini. Artinya kita selama ini beramal, sudah melakukannya, ya sudah mengerjakannya dengan sempurna, tapi kita mungkin belum tahu apa hujjahnya, apa dalilnya, apa penguatnya. Nah, maka dengan kita mempelajari ilmu ini, kita menjadi kuat dan kokoh di dalam beragama. Sehingga dengan itu menambah keistiqomahan seseorang dalam beribadah. Karena dia beribadah dengan ilmu. Nah, tentu ini juga menjadi motivasi bagi kita tentang bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan, yang mungkin selama ini kita sudah rutinkan, sekarang kita tambah dengan porsi yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan ilmunya. Sehingga kita ibadah dengan ilmu. Nah, tentu ini menjadi anugerah terbesar ya dari mempelajari. Maka kata Imam Al-Bukhari dalam satu bab kitabnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, tentu ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan al-ilmu, kecuali dengan belajar ta'allum. Ya, ini yang sedang kita kerjakan. Di antara faedah yang ketiga yang kita harapkan dari mempelajari ilmu ini adalah kita bisa mengoreksi kesalahan yang selama ini mungkin dianggap bagian dari ibadah dan ternyata bukan. Nah, ini betapa banyak dari kita atau sebagian kita menganggap itu ibadah dan dia kerjakan dan mungkin sudah bertahun-tahun dia istiqomah dengan hal tersebut. Ternyata setelah dia pelajari dan dia cari dalil-dalilnya dari hadisnya, Al-Qur'annya atau ulama di situ, ternyata tidak didapat. Atau mungkin sebaliknya malahan dilarang mengerjakan. Nah, maka dengan ini bisa kita lebih selektif lagi dalam beramal. Sehingga kita bisa memilih mana amalan yang harus dikerjakan, yang disyariatkan, yang kalau kita kerjakan diharapkan dapat pahala, dan mana amalan yang kalau kita kerjakan malahan ditolak. Ya, tentu ini kerugian ya, banyak kerugian yang kita dapatkan karena beramal tanpa ilmu dan tanpa landasan ini. Ya, pertama kerugian waktu ya. Kita sudah habiskan waktu untuk melakukan sebuah perbuatan, ternyata ditolak. Pertama menghabiskan energi juga, menghabiskan usia juga, menghabiskan harta juga. Betapa banyak orang menginfakkan hartanya di suatu jalan yang mereka anggap itu kebaikan, ibadah, ternyata bukan ibadah. Ya, maka ini yang kita harapkan dengan belajar ilmu fikih.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna huwa raddun." Jadi siapa yang melakukan amalan yang tidak ada padanya ya, petunjuk atau ajaran kami, maka dia tertolak. Ya, tertolak di sini artinya tidak dapat pahala sedikit pun dan boleh jadi mendapatkan ancaman dosa dan hukuman di akhirat. Nah, ini yang kita berlindung ya dari hal tersebut. Baik, berikutnya di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ilmu fikih, dan ini faedah yang mungkin sifatnya ziyadah tambahan, itu kita bisa mengetahui tentang luasnya ilmu agama ini. Dan kita bisa mengetahui bagaimana khilafnya atau ikhtilafat, perbedaan-perbedaan ulama dalam masalah fikih, ya terutama dalam masalah ibadah. Dan dengan kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui ragam perbedaan. Sehingga dengan itu kita harapkan pertama kita bisa lebih tasamuh terhadap saudara kita. Tasamuh itu artinya lebih toleran, ya. Mungkin kita lihat saudara kita mengerjakan suatu perbuatan ibadah yang ternyata berbeda dari yang kita kerjakan. Tapi dengan kita sudah mempelajari ilmu tersebut dan kita tahu perbedaan ulama dalam hal tersebut, sehingga kita bisa toleran. Oh, ternyata ada landasan juga, ada dalilnya juga, ya. Sehingga kita lebih berlapang dada dalam hal tersebut. Ya, ini diantara faedah. Dan juga faedah berikutnya kita bisa tanawu' dalam ibadah. Tanawu' dalam ibadah itu artinya kita bisa ragamkan bentuk ibadah. Mungkin selama ini kita tahunya misalnya bacaannya cuma ini saja. Ya, misalnya dalam sholat kita ambil contoh misalnya bacaan rukuk cuma ini saja. Ternyata setelah kita pelajari ternyata ada ragam bacaan yang lain. Ya, ada ragam doa yang lain. Ya, sehingga dengan itu kita bisa memvariasikan doa kita di dalam ibadah. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita dapatkan dan kita harapkan dari mempelajari ilmu fikih ini. Baik, berikutnya nasihat juga untuk kita pribadi dan untuk pemirsa semuanya, bagaimana kita bisa mendorong diri kita dan memaksa diri kita untuk memang kita sisihkan. Ya, sebenarnya bukan menyisihkan waktu, tapi memang kita sediakan waktu. Artinya kita memang memberikan porsi dari waktu kita ya untuk ilmu. Artinya kalau kita lihat-lihat dari waktu yang sudah kita jalani, dari usia yang sudah kita lewati, maka kita bisa melihat diri kita ya berapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk agama ya. Artinya untuk ilmu ya, untuk belajar ilmu. Dan berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk dunia ya, mencari kehidupan ya. Maka kita harus berikan waktu masing-masing. Ya, dalam hadis Nabi SAW tentang satu kejadian Hanzalah ya, ketika Hanzalah berjumpa dengan Nabi lalu mengatakan saya sudah munafik ya Rasul, dan kisahnya tersebut, maka kata Nabi SAW di akhir hadis tersebut, maka Nabi mengatakan ya Hanzalah sa'atan sa'atan, ya 3 kali diulang sa'atan sa'atan sa'atan, artinya ada waktu masing-masing, ada waktu kita dengan dunia ya, pekerjaan kita, pencaharian kita, ya, atau kalau bagi wanita ada waktu dia dengan tugasnya di rumah tangga. Lalu ada waktu kita misalnya dengan apa namanya dengan hiburan, ya, apa namanya untuk menghibur diri dan untuk wisata misalnya. Dan ada waktunya kita juga untuk menyediakan dengan akhirat kita, dengan ibadah dan dengan ilmu. Nah, ini yang perlu juga kita jadikan PR untuk kita, artinya ya cukuplah selama ini kelalaian yang sudah lama mungkin kita tinggalkan terkait dengan ilmu. Maka insya Allah kita mulai ya di sore hari ini kita belajar bersama-sama ya, dan kita mulai dari ilmu fikih ya, dan kitab yang akan kita gunakan adalah kitab yang bernama Al-Fiqhu Al-Muyassar ya, itu fikih ringkas ya. Ya, ini nama lengkapnya kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Itu fikih muyassar di dalam cahaya kitab dan sunnahnya yang memang berlandaskan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dan ini kitab disusun oleh Nukhbatun minal ulama, yaitu sekumpulan para ulama ya di Arab sana ya. Dan ini kitab, Masya Allah, sudah banyak tersebar dan
dikajikan dari forum-forum ilmiah dan sudah memberikan banyak ilmu untuk para penuntut ilmu. Dan ini kitab ya meskipun dia ringkas ya, tapi dia memiliki banyak kelebihan dan ini mungkin bisa kita baca di sini di muqaddimah kitab ini. Bagaimana sebab kelebihan dari kitab Fikih Muyassar yang pertama di sini disebutkan yaitu at-taharri ya al-balik ya fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyah min ahadits wa athar fi kulli mas'alah, yaitu ketelitian yang tinggi ya dalam mencari status kesahihan ya dari hukum-hukum fikih yang dibangun di atasnya. Artinya kitab ini disusun dan memang memperhatikan sangat tentang derajat kesahihan sebuah hadis, baik dari hadis-hadis min hadis atau asar atau perkataan-perkataan para ulama ya dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in dan termasuk ulama mazhab di kulli mas'alatin dalam setiap masalah. Nah, jadi memang kitab ini dibangun dengan ketelitian yang sangat tinggi berkaitan dengan kesahihan sebuah perkataan atau perbuatan. Dan berikutnya yang kedua sebab pemilihan kitab ini atau keistimewaan kitab ini ya syumuluhu ya wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqh, yaitu cakupannya ya syumul kesempurnaan dia mencakup wasti'ab ya dan artinya meliput ya semua abwab-abwab fikih. Jadi semua bab fikih itu ada dalam kitab ini meskipun dengan ringkas dijelaskan. Wa masailuhu dan permasalahan-permasalahan allati laisa lil muslim ghinan anha yang tidak layak bagi muslim untuk melewatinya. Artinya wajib atau selayaknya setiap muslim untuk mengetahuinya. Ya, maka di kitab ini dipelajari. Dan di antara kelebihan kitab juga yang ketiga wuduhu ibarati wa yusru uslubihi. Artinya ibarat atau lafaz-lafaz ungkapan kalimat-kalimat yang dipilih itu kalimat yang jelas, ringan dan uslubnya pun ringan sehingga mudah dipahami. Liyantafi' bihi talabatul ilmi supaya memberi manfaat kepada penuntut ilmu. Faman dunahum dan orang yang di bawahnya, artinya bagi orang awam pun bisa memahami kitab ini. Ya min amatil muslimin dari keumuman kaum muslimin. Jadi bahasanya mudah, ringkas ya dan ringan untuk dipahami sehingga kita tidak perlu banyak penjabaran. Yang keempat di antara kelebihan kitab diqqatu taqsimatihi, yaitu rinci dalam membagi bab. Wa suhulatul istifadah min mawdu'atihi dan mudah untuk kita mengambil faedah dari tema-tema yang dicakup dalam kitab ini. Dan insyaallah nanti kita bisa lihat apa saja pembagiannya dan tema-tema yang ada dalam kitab ini secara umum ya. Baik, yang kelima di sini disebutkan tadammuluhu at-tanbih ala jumlatin minal mukhalafat asy-syar'iyyah. Yaitu kitab ini juga dalam kandungannya itu memberikan tanbih, peringatan-peringatan atau perhatian terhadap beberapa mukhalafat asy-syar'iyyah, yaitu terhadap beberapa perselisihan atau kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan ilmu agama. Yang rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin. Yang mungkin banyak padanya terjatuh dari orang kaum muslimin pada hal tersebut. Artinya perbuatan-perbuatan yang dianggap syar'i ternyata dia bukan. Nah, maka di sini diberikan tanbih terhadap hal tersebut. Imma jahlan atau taqlidan. Boleh jadi karena kejahilan, tidak tahu, dan boleh jadi karena memang taklid ya, mengikut kepada orang-orang sebelumnya atau guru-guru sebelumnya, dan ternyata dia adalah mukhalif li syar'i. Itu menyelisihi syariat. Ya, ini diantara sebab kita memilih kitab ini ya. Baik, dan insya Allah hari ini pertemuan pertama kita mungkin kita tidak banyak mengambil tema ya, kita mungkin langsung masuk saja ke bab yang akan kita baca dari kitab ini, yaitu bab yang pertama yaitu kitabut thaharah. Ya, ini maudu'atul kitab. Apa saja cakupan dari isi kitab ini.
Yang pertama adalah kitab Thaharah, maka dari sini kita mulai, yaitu kitab Thaharah yang nanti insyaallah bisa kita lihat apa saja cakupan dari kitab Thaharah. Nah, di kitab Thaharah ada sekitar 10 ya, babnya, dan insyaallah nanti kita akan bahas ini mungkin secara ringkas ya. Yang pertama yang akan kita baca di kitab Thaharah adalah Ahkamut Thaharah wal Miyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan bersuci dan air ya. Nah, ini insyaallah nanti kita baca. Yang kedua fil aniyah, yaitu yang berkaitan dengan aniyah bejana. Ya, hukum-hukum berkaitan dengan bejana, ini masih bab Thaharah. Bab yang ketiga dari kitab Thaharah, Qada'ul Hajah wa Adabuha, yaitu bab yang berkaitan adab-adab buang hajat dan hukum-hukum berkaitan dengannya. Yang keempat fi siwak wa sunanul fitrah, yaitu berkaitan dengan siwak, siwak dan sunnah-sunnah fitrah ya. Nanti bisa kita lihat yang kita baca. Yang kelima fil wudu. Nah, cakupan bab ini adalah bab wudu. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang fikih wudu, bagaimana wudu yang sempurna sesuai dengan tuntunan, rukun dan sunnahnya, pembatalnya. Nah, di sini nanti kita akan belajar. Bab yang keenam fil mashi 'alal khuffain. Ya, nanti juga kita belajar tentang mengusap khuf. Ya, wal imamah dan sorban, wal jabirah dan perban. Ya, nanti di sini dipelajari. Yang ketujuh fi ahkamil ghusli, berkaitan dengan hukum mandi, ya mandi besar ya, diwajib. Apa saja berkaitan dengan hukum mandi. Lalu yang kedelapan ahkamut tayamum, nah berkaitan dengan hukum tayamum, apa saja bab-bab atau pembahasan di situ nanti kita lihat. Fi ahkamin najasat, ini yang kesembilan, hukum berkaitan dengan najis. Nah, ini penting juga kita belajar bagaimana kita bisa mengetahui ini najis atau tidak, mana saja benda yang najis atau tidak. Wa kaifa tathiruha, dan wa kaifiyatu tathhiriha, dan cara untuk mensucikan najis ya. Dan yang ke-10 bab terakhir dari bab taharah, kitab taharah bil haidri wan nifas, yaitu berkaitan dengan haid dan nifas ya. Ini wajib dipelajari setiap muslimah ya, wanita ya. Dan juga untuk laki-laki juga perlu mempelajari ya. Nanti bisa diajarkan ke istrinya atau ke anak perempuannya hal-hal yang berkaitan dengan taharah, yang berkaitan dengan haid dan nifas, apa saja yang dilarang ketika haid dan bagaimana cara membersihkan haid dan membedakan antara haid dengan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pelajari di kitab Taharah. Baik, alhamdulillah ini pengantar dari kitab ini. Ya, insyaallah kita langsung masuk pelajaran kita. Ya, yang pertama yaitu di kitab At-Taharah. Insyaallah kita akan baca kitab ini ya, dan ini juga sekaligus melatih pemahaman kita dengan teks bahasa Arab ya. Maka bagi teman-teman yang tidak ikut belajar bahasa Arab, nah ini bisa kita melatih juga baca kitabnya dan pemahaman kita dari teks ya. Baik, al-babul awwalu, yaitu bab yang pertama dari kitab ini, fi ahkamit thaharati wal miyah. Itu yang berkaitan dengan hukum bersuci dan air ya. Baik, maka di sini kita akan bahas tentang air ya. Nah, dan dimulai dari definisi thaharah. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula, ya. Masalah yang pertama, fi ta'rifi bit thaharah, yaitu definisi dari thaharah. Ma makna thaharah? Wa bayanu ahamiyatiha, dan apa urgensi ya, pentingnya kita mengetahui bab thaharah, wa aqsamuha, dan pembagian dari thaharah. Baik. Dimulai dengan pertama ahamiyatut thaharah wa aqsamuha. Yaitu apa urgensi dari thaharah. Jadi dimulai dari ahamiyah, ya, pentingnya bab thaharah ini. Ya, wa aqsamuha, dan pembagian. Di sini kata penulis, at-thaharatu hiya miftahus shalah. Ini yang pertama. Jadi kenapa bab taharah itu penting? Karena yang pertama dia miftahus shalah. Dialah kunci dari salat. Ya, kunci salat. Artinya dialah yang membuka salat. Ya, maka dimulai bab fikih itu dengan taharah karena dialah yang pengantar ya. Maka tidak sah salat kecuali dengan bersuci dulu. Maka dimulailah dengan taharah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tuhur.
Ya, kunci sholat itu adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Ya. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Dan tahrimnya adalah takbiratul ihram, dan tahlilnya adalah taslim. Dan nanti insya Allah kita akan bahas itu di babnya. Wa akadu syurutiha, ini juga urgensi bab taharah yang kedua. Yang pertama dia miftahus shalah, yang kedua akadu syurutiha. Dia adalah syarat salat yang paling kuat atau yang paling ditekankan. Akadu syurutiha. Nah, nanti kita belajar syarat-syarat salat itu ada banyak. Ada sebagian menghitung 6, sebagian menghitung sampai 9. Ya, dan dari syarat-syarat salat itu yang paling utama, yang paling penting adalah taharah. Wa akadu syurutiha. Maka disinilah dimulai bab fikih. Wa syartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Juga di sini disebutkan, dan syarat tentu dia harus mendahului dari yang disyaratkan. Artinya syarat itu harus dikerjakan sebelum perbuatan. Ya, maka ini penting untuk dipelajari. Sebelum orang sholat harus mempelajari tentang toharoh dulu. Karena dialah yang akan mengantarkan kita ke absahan sholat kita. Ya, baik. Lalu di sini disebutkan pembagiannya. Ya. Wa taharatu ala qismaini. Ya, taharah itu ada dua macam. Taharatu ala qismaini. Al-qismul awwalu, ya, jenis yang pertama dari taharah, taharatun ma'nawiyatun, yaitu taharah ma'nawiyah, yaitu kebersihan maknawi. Apa itu kebersihan maknawi? Wahya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Yaitu kesucian hati, kebersihan hati dari syirik, dari maksiat, dosa, wa kulli ma rana alaihi, dan dari segala sesuatu yang bisa melekat kepada hati, ya. Artinya yang bisa menodai hati. Nah, ini taharah yang pertama, itu taharah ma'nawiyah. Dan ini tidak dibahas dalam fikih. Ya. Wahia ahammu min taharatil badan. Dan taharah ya jenis yang pertama ini lebih penting, ahammu min taharatil badan, daripada kebersihan badan. Ya. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najas asyirki, dan tidak mungkin terwujud kebersihan kesucian badan ketika ada najis kesyirikan. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ini toharoh yang pertama, dan ini toharoh yang berkaitan dengan hati. Jadi membersihkan hati. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana cara membersihkan hati? Kalau membersihkan badan kita tahu, mungkin dengan air, mungkin dengan turab, ya, dengan tayamum. Nanti kita belajar bagaimana membersihkan hati. Maka membersihkan hati dengan dua cara. Pertama adalah dengan tauhid dan dengan al-iman. Tauhid wal iman. Ya. Baik. Jadi taharatul ma'nawiyah itu membersihkan hati dari dosa syirik dan maksiat dan yang lainnya. Bagaimana caranya? Dengan tauhid dan iman. Maka ulama mengatakan tauhid wal iman itu taharah, dan lawannya syirik itu najasah. Ya, maka ini yang pertama wajib dipahami setiap muslim. Jadi ilmu yang pertama dituntut itu adalah ilmu yang berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan. Karena kata di sini penulis menyebutkan tidak mungkin terwujud kesucian badan ketika masih ada dosa kesyirikan. Nah, di sini juga diambil satu bab fikih, pembahasan fikih. Kata ulama sebagai menyebutkan kenapa orang kafir, orang musyrik, ketika dia masuk Islam disuruh mandi. Karena mandinya dulu itu tidak bermanfaat untuk dia. Ya, meskipun dia mandi 5 kali sehari, tapi tidak ada memberi manfaat. Maka ketika dia masuk Islam, bersyahadat, maka dia disuruh untuk mandi. Inilah mandi yang membawa manfaat. Nah, maka ini diantara faedah. Dan juga di sini disebutkan innamal musyrikuna najas. Bahwasanya orang musyrik itu najis, dan di sini jumhur ulama mengatakan najis di sini adalah najis ma'nawi, bukan badannya yang najis. Sehingga boleh saja kita interaksi dengan orang kafir. Yang najis adalah badannya, adalah maknawinya, hatinya, ya, imannya itu najis. Maka orang musyrik tidak layak baginya untuk masuk surga, dan bahkan diharamkan baginya surga. Nah, maka
inilah yang perlu kita untuk selalu membersihkannya dari diri kita, yaitu membersihkan hati dari noda-noda kesyirikan. Ya. Dan tentu bab ini sangat luas pembahasannya dan itu bisa kita pelajari dalam bab-bab akidah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya segala dosa itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, diharapkan darinya ampunan kecuali dosa kesyirikan. Maka orang yang mati dan dia membawa dosa syirik dan tidak sempat bertobat, maka dia terancam dengan 3 ancaman yang sangat berat. Dan disebutkan dalam Al-Quran ya. Ancaman pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala gugurkan semua amal ibadah. Jadi semua amal yang dia lakukan seumur hidup gugur pahalanya, tidak diterima. Maka tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala haji. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65, ya, nanti bisa dibuka Az-Zumar ayat 65. Ya Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. Maka ini adalah ayat yang diturunkan dari awal kenabian sampai akhir kenabian. Ini ayat selalu ada. Apa itu? Jika engkau berbuat kesyirikan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk, maka gugurlah semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, jadilah engkau orang merugi karena terancam neraka jahanam. Maka ini ancaman pertama. Yang kedua, ya orang yang mati membawa dosa syirik dan tidak sempat bertobat dan syiriknya syirik besar, dia tidak akan diampuni. Ya, semua dosa diharapkan ampunan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan dia bisa mengampuni dosa di bawah itu bagi Allah kehendak. Maka orang yang meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa, banyak dosa, maksiat banyak. Mungkin dia membunuh, mungkin dia berzina, waliyazubillah, atau mungkin dia mati pun bunuh diri, dia merampok, lalu dia mungkin mati karena ditembak polisi. Artinya dosa yang sangat banyak, ya. Tapi ketika di akhirat dia masih ada harapan ya Allah untuk mengampuninya. Ya, dan ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mati membawa dosa besar, maka dia tahtal masyiah ya Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni kalau dia menghendaki. Berbeda halnya dengan orang yang mati membawa kesyirikan, maka tidak ada harapan ya untuk dia diampuni. Dan diantara ancaman yang ketiga, ancaman yang paling besar, yang terbesar juga untuk orang yang mati membawa kesyirikan, dia kekal di neraka jahanam. Itu ada surah Al-Maidah ayat 72. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Tempat kembalinya neraka jahanam dan tidak ada penolong baginya. Ya, ini taharah yang pertama yang harus menjadi tugas kita untuk selalu berlindung dari hal tersebut, yaitu taharah maknawiyah. Dan ini tidak ada dalam pembahasan fikih, itu ada dalam pembahasan akidah, tauhid, dan bab-bab lainnya. Ya, maka pembahasan kita adalah al-qismu ats-tsani, yaitu at-taharah al-hissiyah. Nah, ini kita baca dan insyaallah mungkin materi kita sore ini sampai di sini. Al-qismu ats-tsani, al-qismu ats-tsani yaitu pembagian yang kedua dari at-taharah al-hissiyah, itu taharah hissi yang tampak. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturi taliyah, dan akan datang rincian pembahasan tentang taharah hissiyah di bab-bab berikut ini. Yang pertama ta'rifuha. Nah, definisi dari at-taharah al-hissiyah. Wa hiya fil lughati an-nadhafah. Ya, taharah secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, yaitu kebersihan. Nah, maka taharah artinya bersih. Wan nazahatu minal aqdar, dan mensucikan diri dari kotoran, aqdar kotoran-kotoran. Nazahah itu sama artinya dengan nadhafah, itu membersihkan, mensucikan. Maka taharah maknanya adalah an-nadhafah. Wal fil istilah, dan mana taharah secara istilah ahli fikih, yaitu raf'ul hadath wa zawalul khabath, mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Nah, ini mana taharah. Jadi taharah secara garis besar bisa kita tarik kedua pembahasan.
Jadi toharah itu apa pembahasan dua. Pertama, mengangkat hadas. Kedua, menghilangkan khobath. Nah, khobath itu najis ya. Kalau kita mungkin jarang istilah khobath, tapi kita tahu khobath itu artinya najis. Jadi menghilangkan najis. Baik, lalu ada catatan kaki di sini. Apa itu hadas dan khobath dan apa perbedaannya? Ya, kita baca di sini. Al-hadatsu wasfun qa'imun bil badan yamna'u minas salati wa nahwiha mimma ishtaratu lahu tahara. Hadas itu adalah satu kondisi yang melekat di badan yang mencegah kita dari sholat. Artinya menghalangi kita untuk sholat. Itu namanya hadas. Jadi hadas itu adalah wasfun. Wasfun itu lawannya zahir. Dia tidak nampak. Dia. Itu hadas. Beda kalau najis. Kalau najis dia tampak. Wahuwa naw'ani dan hadas itu ada dua. Hadasun asghar, yaitu hadas kecil. Ya, mungkin kita udah sama-sama tahu hadas kecil itu adalah alladzi yaqumu bi'adha'il wudu, yaitu hadas yang terdapat di anggota wudu, ya artinya yang mengharuskan kita untuk berwudu. Maka hadas kecil itu disucikan dengan berwudu. Dan dia banyak sebab, di antara di sini al-kharij minas sabilaini, ada yang keluar dari salah satu jalur, kubul dan dubur, buang air besar, buang air kecil, itu hadas kecil. Ya. Wa yartafi hadza bil wudu. Dan hadas kecil bisa diangkat dengan wudu, ya. Dan hadas yang kedua hadasun akbar, ini hadas besar, dan ini dia melekat di badan semuanya. Artinya semua badannya itu berhadas. Dan ini tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi ya. Kal janabah. Di antara bentuknya contohnya adalah seperti junub. Wa hadza yartafi'u bil ghusli, dan ini hanya bisa diangkat dengan mandi. Dan ini adalah makna hadas ya. Jadi sekarang kita tahu hadas itu artinya kondisi yang mengharuskan kita berwudu dan mandi, itu hadas. Kondisi yang mengharuskan kita berwudu dan mengharuskan kita untuk mandi. Apa saja kondisi-kondisi tersebut nanti akan dibahas di babnya. Ya, seperti tertidur, buang air besar, buang air kecil. Kalau hadas besar seperti junub, seperti berhubungan suami istri, ya, atau seperti haid dan nifas bagi wanita dan yang lainnya ya. Baik. Dan hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan air ya. Air artinya hadas itu bisa dihilangkan dengan berwudu itu dengan air atau dengan tayamum. Nah, itu nanti kita akan bahas di babnya. Baik. Lalu kita lanjut sedikit lagi tentang bab ini. Wal muradu birtifa'il hadas. Ya. Wal muradu birtifa'il hadas izalatul wasfi al-mani'i min as-salati biisti'malil ma'i fi jami'il badani. Ya, apa kata di sini? Dan yang dimaksud dengan mengangkat hadas adalah bagaimana menghilangkan kondisi yang menghalangi sholat tadi. Nah, jadi mengangkat hadas artinya kita berusaha menghilangkan hadas tadi. Bagaimana caranya? Biisti'malil ma'. Dengan menggunakan air fi jami'il badan, di semua badan, kalau hadasnya akbar. Wa in kana hadatsan asghar, kalau hadasnya kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah. Maka cukup dengan cara mengalirkan air kepada anggota wudu disertai niat. Dan nanti rincinya ada di bab ini. Ini dikasih secara global dulu. Artinya hadas besar dengan mandi bisa dihilangkan, hadas kecil dengan berwudu. Wa in faqadal ma atau wa in fuqidal ma, kalau air tidak ada, au ajaza anhu, atau dia ada tapi tidak bisa kita gunakan, lemah kita dari menggunakannya, maka ustu'mila ma yanubu anhu, bisa digunakan, dipakai yang bisa menggantikan air, wa huwa turab, itu tanah atau pasir atau debu dan yang semisalnya. Kalau sifatil ma'muri biha syar'an, yaitu dengan cara yang sudah diperintahkan secara syariat, artinya sudah diajarkan secara syar'i, itu dibahas di babnya nanti, bab tayamum ya. Saya titik ruha insyaallah fi babi tayamum, tentang penjelasannya di bab tayamum. Ini mana irtifa'ul hadas, itu mengangkat hadas kecil tadi dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu atau dengan tayamum, hadas besar sama dengan mandi atau dengan tayamum juga. Dan nanti kita akan belajar lengkap. Wal muradu bi zawalil khabath. Kita lanjut, apa yang dimaksud dengan mengangkat atau menghilangkan khobath ya. Khobath artinya zawalun najasati minal badan, itu menghilangkan najis dari badan, wathaubi dari pakaian, wal makani dan dari tempat. Maka di sini bisa kita dapat kesimpulan di antara perbedaan hadas dengan najas atau dengan khobath. Kalau hadas itu hanya pada badan saja,
Sedangkan najis atau khabath setelahnya, sinonimnya, itu ada pada 3 tempat ya. 3 mahal. Pertama badan, kedua pakaian, dan ketiga tempat. Maka wajib ketika kita mau ibadah, mau sholat misalnya, harus membersihkan diri atau badan dari hadas dan membersihkan 3 tempat ini dari najis. Badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Dan nanti insya Allah ada rinciannya di babnya, di bab sholat ya, syarat sholat nanti. Ya, maka ini kesimpulannya, fataharatul hissiyatu ala naw'aini. Maka taharah hissi yang tampak itu ada 2 macam. Ini kata penulis. Taharatu hadath wa taharatu hadatsin takhtassu bil badan. Pertama adalah membersihkan hadas, dan ini terkhusus hanya khusus pada badan. Wa taharatul khabath, dan membersihkan najis khabath, wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Dan ini ada pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Wal hadatsu ala naw'aini. Dan hadas itu ada 2 lagi pembagiannya. Pertama hadas asghar, ini kita sudah tahu. Bahwa ma yajibu bil wudu, yaitu hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Wa hadatsun akbar, dan hadas besar. Bahwa ma yajibu bil ghuslu, ini yang mewajibkan kita untuk mandi. Jadi hadas ada 2, asghar dan akbar, kecil dan besar. Sedangkan khobath ini dibagi lagi dari sisi cara membersihkannya ya. Wal khobathu ala thalathati anwa'in. Nah, karena khobath itu ada 3 macamnya. Pertama, khobathun yajibu ghusluhu, yaitu najis yang wajib atau yang bisa dengan dicuci, ghusluhu dicuci. Wa khobathun yajibu nadhuhu, dan khobath yang bisa dengan nadhun, dengan percikan air. Wa khabathun yajibu mashuhu, dan khabath atau najis yang bisa diusap ya. Ini mungkin kita kasih contoh masing-masing. Jadi khabath dari sisi cara pembersihannya ada 3. Pertama, khabath yang membersihkannya dengan cara dicuci. Ghuslun. Ghuslun itu artinya kita alirkan air ke situ, kita cuci. Ya, apa contohnya? Misalnya ya semua najis umumnya di sini, yaitu seperti mencuci baju yang terkena najis, yaitu dengan mengalirkan air, atau baulun, mencuci apa namanya, buang air seni atau buang air besar kita, buang air bekas, buang air kecil, gaib, atau mencuci darah yang juga najis, atau pakaian yang terkena darah, maka itu dengan ghuslun, dengan cuci. Wa yajibu nadhuhu, dan ada najis atau khabath itu dengan cara bisa dengan percikan saja, percikan air. Nah, di antara contohnya adalah nanti ada babnya, yaitu seperti baulus sobi dunal ihtilam, baulus sobi dunal ta'am, yaitu air kencingnya bayi yang masih belum makan makanan ya. Maka kalau dia baju kita terkena air kencing bayi yang belum makan, itu cukup dipercikkan air, namanya nadhun, dipercikkan air ya. Tidak mesti dicuci ya. Termasuk contohnya adalah mazi ya. Orang yang biasanya madzaun istilahnya, itu yang sering keluar air mazinya, itu tidak perlu dicuci, cukup dengan nadhun ya, dipercikkan air. Dan ada najis yang dengan mashun, yaitu dengan toharohnya dengan diusap, mengusap ya. Ini diantara contohnya adalah istijmar. Ya, istijmar ya. Istijmar itu istinja tapi dengan batu. Yaitu habis buang air besar, dia tidak pakai air tapi pakai batu, namanya istijmar. Kalau pakai batu itu tentu dengan mashun, dengan diusap saja. Nah, itu berarti dia membersihkan najis dengan mashun, dengan mengusap. Di antara contohnya juga adalah sandal yang kena najis. Ya, misalnya ada orang mau sholat dengan sandalnya, dan ini boleh ya. Jadi, dan ini dilakukan di zaman Nabi SAW dan para sahabat, karena masjid ketika itu masih pasir, masih tanah, itu mereka sholat pakai sandal. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian datang ke masjid lalu dia dengan sandalnya, maka lihatlah, kalau di sandalnya ada kotoran, fal yamsahhu, maka hendaklah dia usapkan sandalnya. Wal yusalli fihima, lalu dia sholat dengan kedua sandal tersebut. Jadi bisa dengan usap saja, tidak perlu dicuci. Tayyib. Nah, ini 2 contoh untuk mashun taharatul khabath dengan mashun. Baik, alhamdulillah waktu jam 5. Alhamdulillah kita sampai di sini. Insyaallah taala
berarti mengenal tentang tohara dan definisinya dan pembagiannya. Insya Allah kita masuk ke pertemuan berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, tentang air dan macam-macamnya, dan mana saja air yang bisa digunakan untuk bersuci, mana yang tidak, dan apa saja syarat air itu terkena najis. Dan yang lainnya ini kita bahas di sesi berikutnya. Baik, kita serahkan ke moderator. Tafadhal kalau ada mungkin sedikit yang jawab. Silakan, Ustaz Gunadi, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kita berikan kesempatan kepada 2 orang mungkin ya Ustaz ya. Boleh, boleh. Tafadhal. Silakan yang ingin bertanya terkait materi yang telah dijelaskan oleh Ustaz terkait bab toharoh. Ada Ayudi Abu Alif, angkat tangan, Ustaz. Baik, silakan untuk bertanya langsung Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Semoga menjaga Ustaz dan kita. Ustaz izin tanya Ustaz terkait toharoh ini yang mengangkat najis itu dengan cara dipersihkan. Kalau Anda pernah tahu kalau misalkan nggak salah ingat ya, maksudnya ketika kita buang air kecil gitu ya, terus setelah itu kita mau berwudu. Nah, cuma kita ragu apakah tadi ada bagian celana nggak yang terpercik dengan air tersebut gitu ya. Nah, ada yang mengatakan itu cukup dibersihkan, apakah itu bisa mengangkat ada sedikit apa enggak ya? Baik. Kurang jelas suaranya ya. Ustaz Gunadi, Pak dengar? Kurang jelas juga Ustaz. Kurang jelas ya. Tapi yang tangkap adalah ketika berwudu, selesai berwudu atau habis buang air, terkadang ada kotoran gitu ya, Ustaz Bu Alif. Nah, ada was-was air yang terkena ke celana gitu ya. Ada was-was gitu. Cukup dibersihkan aja kayak bagaimana? Baik. Nah, pertanyaan bagus ya. Ya, dan ini sering kita alami misalnya ketika kita mau berwudu, kita buang air dulu, buang air kecil ya misalnya. Lalu setelah habis buang air kecil, ketika kita mau berwudu, rasa-rasa ada yang keluar lagi. Dan tentu kalau dia keluar, tentu dia akan terkena di celana ya. Maka di sini kembalikan dia ke kaidah asal ya. Ada kaidah dalam fikih namanya al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka di sini wajib kita lihat. Wajib kita lihat. Artinya dilihat di sini adalah wajib kita posisikan diri kita, ini derajat kita sampai yakin, ragu, atau masih waham. Waham itu sudah di bawah lagi ya. Maka kalau kita yakin ada yang keluar dan kita yakin itu mungkin udah 80% ke atas, ya. Apalagi kalau udah 100% kita yakin ya, ada yang keluar dari dari kubul kita, dari air kencing, maka ini berarti najis. Kalau kita yakin, maka tidak boleh kita sholat dengan pakaian tersebut. Nah, ini yang pertama. Berarti wajib kita ganti celana atau mungkin kita dengan pakaian sarung. Nah, itu bisa. Artinya tidak boleh kita sholat dengan baju tersebut, pakaian tersebut, celana tersebut. Padahal kita yakin 100% itu ada terkena bekas dari air kencing tadi. Nah, sedangkan kalau dia masih dalam sifatnya syak, ragu, ya apalagi kalau hanya sekedar was-was. Nah, was-was ini itu adalah bisikan setan dan maka ini cukup dihindari saja, kita taus, maka kita sholat. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Artinya, kalau kita ada mengalami kondisi ini, maka kita pastikan. Bisa dengan melihat misalnya, dilihat di celana. Kalau memang ada bekas yang kencing tadi, maka tidak boleh kita sholat dengan tersebut, karena kita sholat dengan pakaian yang najis, tapi syarat sah salat tidak terpenuhi. Karena syarat sah salat itu harus mensucikan pakaian dari najis. Tapi kalau masih tahap was-was, ya apalagi kalau kita cek
Ya, waswas itu diantaranya kita buktikan, kita cek ternyata tidak ada bekas air. Ya, maka ini kita hilangkan saja dan kita bisa langsung ke sholat insya Allah taala. Nah, seperti itu ya Ustaz. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Tapi kalau apa Ustaz, melanjutkan yang tadi, ketika memang ada bekasnya, itu apakah harus dicuci secara keseluruhan atau memang Oh, baik. Maka kalau kita yakin itu najis, maka tidak cukup dengan nadhun. Karena yang dengan percikan itu hanya berapa tempat saja. Di antaranya itu tadi, kencing bayi yang belum makan. Itu pun bayi laki-laki. Atau air madhi yang keluar. Tapi kalau air kencing itu sepakat dia najis mutawasithah, najis yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan dicuci. Ya, dicuci itu ya kita mengalirkan air. Jadi dicuci bukan berarti semuanya harus kita cuci. Jadi kita boleh saja kita sholat dengan pakaian tersebut, tapi kita cuci tempat yang kita yakin itu yang terkena najis. Ya, mungkin dengan air, kita ambil beberapa air lalu kita alirkan ke tempat tersebut. Dan itu sudah cukup insya Allah. Ya, seperti itu saja. Jadi tidak cukup dengan nadhun. Ya, karena air kencing itu najisnya najis yang mutawasithah, najis pertengahan. Itu harus dicuci, dialirkan air ke situ ya. Yang nadhun itu dengan percikan hanya untuk kencing bayi saja. yang Baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, mungkin satu lagi Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Satu lagi Pak Asep tadi ya sudah angkat tangan duluan. Silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep, barakallahu fikum. Silakan langsung di-on-kan audio kalau mau bertanya. Nah, sudah on tapi sepertinya suaranya nggak masuk Pak Asep. Mungkin bisa di Baik. nggak masuk suaranya. Nggak ada suara ya? Nah, sinyalnya kurang bagus ya. Sinyalnya kurang bagus. Pak Asep mungkin bisa kondisikan dulu sinyal. Baik, sinyal Pak Asep kurang bagus. Mungkin kita pindah ke yang lain dulu. Mungkin Pak Asep bisa ketik aja ya di chat ya. Ya, boleh. Nah itu Pak Asep. Oh, tidak istri. Ya, boleh. Baik. Ya Ustaz, tadi kan najis itu ada 3 cara ya Ustaz ya. Khabith itu dengan 3 cara dihilangkannya dengan cara wasalahu dan dengan nadihu Ustaz ya. 3 adalah dengan cara dengan cara dibasuh Ustaz ya. Nah, itu juga kita pernah juga mendengar najis itu ada 3, ini ada kaitannya nggak Ustaz? Najis yang mughaladah, dan mukhaffafah Ustaz. Iya, itu pembagian najis dari sisi yang lain dan itu nanti ada babnya. Jadi ada bab di kitab Taharah itu bab najasat. Itu bab yang berkaitan dengan najis dan jenis-jenisnya. Jadi di sini baru ibaratnya disinggung sedikit saja. Untuk rinciannya itu nanti ada babnya Pak. Itu mungkin pembagian najis dari sisi tingkat kenajisannya. Ya, dari sisi tingkat kenajisannya ada yang mughalladhah. Itu najis yang paling berat, itu hanya satu tempat yaitu jilatan anjing dan jenisnya. Itu tidak cukup dengan air tapi harus dicampur tanah. Maka mughalladhah dia. Ada najis mutawasithah, nah itu yang pertengahan dan itu umumnya najis di situ. Ada nanti najis mukhaffafah, itu yang cukup dipercikan saja. Ya. Itu nanti insya Allah kita bahas di bab najasat insya Allah. Apa saja yang termasuk najis-najis tersebut. Baik. Cukup Asep? Ada lagi? Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Baik, barakallahu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Pak Asep dan Ustadz Andrianto yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Baik Ustadz, alhamdulillah demikian kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kita ucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum kepada Ustadz Andrianto Syamsuddin hafizahullah taala
yang telah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, terutama apabila ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali 2 pekan lagi pada tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 16. Dan kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Gunadi Abu Naila izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.